Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Salwin Channel di SMA Negeri Titian Teras Jambi. Kegiatan penilaian akhir semester ganjil angkatan ke-28, 29 dan 30. Audio video kali ini kita ulang kembali nasihat Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris. Salwin Channel SMA Titian Teras Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMA Titian Teras Jambi yang kami banggakan, saya ingin melihat wajah-wajah yang cantik, yang ganteng, yang kelak akan menjadi calon pemimpin Jambi ke depan. Amin. Panca Prasetya ya. Nah, itu adalah sekalian, itu harus dikuasai betul oleh anakku semuanya. Panca Prasetya itu adalah janji kita dengan diri kita sendiri, ya, dengan diri kita sendiri untuk jadi anak yang sebenar-benarnya, yang bisa membuat bahagia orang tuanya, sekolah yang rajin. Itu janji luar biasa itu. Maka semua siswa harus hafal dengan prasetya pendidikan, ya, siswa tadi yang dibacakan oleh temannya tadi. Kuasa itu semua. Nah, yang berikutnya juga, pada hari ini saya bisa mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena izinnya jualah hari ini kita bisa hadir di sini setelah sekian lama Ananda yang baru masuk. Seleksinya luar biasa ketat, ya. Kenapa? Karena kita ingin setiap tahun kualitas SMA Titian Teras semakin baik, dan itu akan dimulai dari Ananda mulai masuk seleksi di sini. Nah, ini menentukan. Kalau cara masuknya itu tidak sempurna, alias asal tes saja, maka yakinlah hasil akhirnya kita menerima anak-anak yang tidak berkualitas. Kenapa? Ketika asalnya tidak berkualitas, maka dididik kayak apapun tetap keluarnya juga kurang berkualitas. Maka setiap tahun para guru, kepala sekolah, saya minta Dinas Pendidikan mengawasi betul bagaimana proses awal penerimaan dengan baik, sehingga hasilnya juga yakin saya akan baik ke depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sistemnya. Meskipun penerimaannya baik, awalnya baik, kalau selama diolah di sini kurang baik, maka tetap hasil akhirnya juga pasti kurang baik. Maka fase-fasenya luar biasa, anakku sekalian. Ada fase penerimaan yang kita harapkan nanti punya kualitas. Ada fase selama di sini diolah, digembleng, dididik, diberikan macam-macam ilmu, disiplin. Kalau itu berhasil, maka keluar outputnya, outcome-nya adalah anak-anak yang lulusan SMA Titian Teras yang berkualitas, yang siap bersaing dengan dimanapun dia berada, yang siap masuk perguruan tinggi negeri favorit, yang siap masuk Akpol, bersaing di Akmil dan IPDN dan sebagainya. Kalau selama penggodokan di sini mereka betul-betul bisa dididik dengan baik oleh para guru pengawas yang juga baik, yang juga bagus tentunya. Itu sebagai SMA yang berasrama di Provinsi Jambi ini, tentu orang tua kalian menitipkan anaknya di sini dengan harapan proses penggemblengannya bagus. Pasti itu. Kenapa semua orang masih berlomba
masuk ke Tentras hari ini. Ini sekolah berasrama, anakku sekalian. Nah, setiap detik, setiap menit, setiap jam, anakku harus diawasi dan semuanya bernilai pendidikan. Tidak ada yang tidak bernilai pendidikan. Karena anakku ini dalam proses pabriknya sedang jalan hari ini. Pabrik menggodok manusia. SMATT ini sedang berjalan. Oleh karena itu, jangan lewatkan detik, menit, dan jam anakku. Semua bernilai pendidikan. Meskipun anak-anak di asrama misalnya jam istirahat, istirahatnya harus yang benar. Kalau istirahat masih megang handphone, waktu tidur masih juga misalnya macam-macam bergurau, itu tandanya tidak berhasil itu. Kenapa? Seorang calon pemimpin, dia harus bisa memimpin dirinya. Kapan dia istirahat, kapan matanya lelah, kapan dia bisa bangun subuh, dia sholat, semua sudah ada tahapan-tahapannya. Kalau Anda menyiapkan dirinya untuk jadi pemimpin, minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Karena begitu saya kirim anak saya ke sini, saya berharap di sinilah mereka mendidik, di sini mereka dapat ilmu yang lebih. Pulang ke rumah, hasilnya bagus, dia disiplin, dia taat, dia belajar, dia bisa baca buku dan hobi membaca dan sebagainya. Tapi kalau makin di sini makin kacau, nggak bisa. Maka saya bilang, terapkan disiplin yang benar di sekolah ini, dan yang termasuk juga yang mengawasi, ya, ada pamongnya di sini. Itu juga jangan asal awasi saja. Lihat anak-anak semuanya, jam dia tidur masih diawasi, benar nggak tidur mereka? Jangan dia masih main-main dan sebagainya. Karena semua, saya bilang tadi, semuanya bernilai pendidikan. Anakku tidur pun itu pendidikan juga. Bayangkan, semuanya tidak ada yang lolos dari situ semua. Kenapa? Kalau anak-anak tidak berhasil selama 3 tahun di sini, tidak disiplin, tidak jadi orang yang sempurna, yang baik, nanti pulang ke rumah nyesal. Waduh, kenapa dulu saya tidak disiplin? Ya, kenapa modal kita itu disiplin, anakku sekalian? Apapun kita, siapapun kita, modal kita yang paling utama adalah disiplin. Orang yang disiplin, dia akan sukses. Dia akan membangun sebuah integritas untuk dirinya, lingkungannya, untuk orang banyak. Nah, maka penting, maka sekolah berasrama itu, apa yang orang tua kamu senang? Dia disiplin. Beda dengan sekolah lainnya. Kemudian dia di sekolah semua digembleng, dari mulai pagi bangun subuh, apel, olahraga, apel, masuk kelas, sampai jam-jam ekskul lainnya, sampai malam lagi, semua terus bergulir terus. Nanti keluar hasilnya nampak. Itu sebenarnya. Kau udah ngapain orang ini sibuk, anaknya masih di SMATT, persaingannya ketat. Di luar juga bagus, sekolah-sekolah juga ada yang bagus kok. Itu masalahnya. Ya, itulah ya, itu yang saya harapkan di sini. Kalian semua kader-kader kita, kader-kader Jambi, yang kelak saya harapkan kalau ditempa yang baik di sini, saya yakin nanti kalian akan siap nanti mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi kepala dinas, semua udah siap semuanya. Karena modal di sini 3 tahun. Dan inilah tahapan-tahapan, fase-fase yang gelisah bagi anakku semuanya. Kenapa? Karena di SMA ini masa-masa perkembangan, masa-masa pertumbuhan. Di sini mulai ada namanya pubertas, ada namanya mulai senang dengan lawan jenis. Di SMA ini juga, ya, SMP belum mulai mungkin, SMA sudah mulai, sudah kencang-kencangnya itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita tumbuh dengan baik, perkembangan kita oke,
tapi kita mampu untuk mengendalikan diri dengan baik dan tetap fokus tujuan masa depan. Tidak terpengaruh apa-apa. Kalau sudah disiplin, terlatih, meskipun di sebelah kita asrama cowok nggak pengaruh itu. Tetap tujuan akhir kita, habis ini saya kuliah, saya mau masuk UI, UGM misalnya, ITB misalnya. Habis ini saya masuk Akmil, Akpol dan sebagainya, dokter misalnya. Sudah ada arah mana kita melangkah itu, ya, sehingga tidak akan keluar dari apa-apa yang menjadi rambu-rambu dari sekolah-sekolah ini. Nah, untuk juga guru pamong, para pengawas di sini, saya juga minta, ketika kita mengendaki anak kita disiplin, maka kita juga disiplin. Kita juga disiplin di sini. Jangan kita hanya marah sama anak-anak. Kita nggak siap, ya. Dari mulai cara berpakaian juga disiplin kita. Kita marah sama anak-anak. Oh, kok kamu bajunya nggak beres? Nah, sementara guru pamongnya juga. Saya suka bilang, kalau kita ingin mendidik orang, maka kita mesti jadi contoh duluan. Itu penting. Ini kita ngajari anak disiplin, kita nggak disiplin, ya. Kita nyuruh anak rapi pakaiannya jam sekian, kita nggak rapi. Kita nyuruh anak tampil bersih, kita kumisnya nggak dicukur, hidungnya bulunya keluar macam-macam, ikat pinggangnya sebelahnya keluar bajunya, nggak bisa begitu guru. Kamu nggak bisa begitu. Dia yang harus tampil dulu depan kaca, nampak dia bagus, baru ngomong ke anak-anak, ayo apel anak-anak. Nah, lihat performannya. Bagaimana guru meyakinkan muridnya kalau dia tidak bisa dengan baik sempurna? Itu ya catatan saya. Oke sahabat Sahabat Channel, itu dulu liputan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Jambi bisa kita dengar, kita patuhi, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengajar dengan sebaik-baiknya, dan siswa menerima ilmu yang diberikan dengan sebaik-baiknya pula, sehingga pendidikan di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, bisa maju dan mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.